Assalamualaikum. Oke. Kok diam semua? Hah? Kok diam semua? Sehat semua anak Ustaz? Mana suaranya pagi ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke. Hari ini hari apa? Kamis? Hari Rabu. Cepat kali hari Kamis kata Ustadznya. Gak cepat libur ya? Oke, anak-anak Ustadz seluruhnya, hari ini kita belajar PAI. Sampai mana pelajaran kita kemarin, Nak? Haji dan kurban. Ya, haji dan kurban. Oke, sebelum itu kita siapkan dulu lah ya. Siapa? Itu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam di kampung, kepala ditunjuk, mata dipejam. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Artinya ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah ikatan dari lidahku supaya mereka mengerti dengan ucapanku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang mudah. Oke, siapa yang pimpin murojaah sebelum belajar hari ini? Yang pimpin murojaah? Ikin. Nah, silakan Ikin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, alhamdulillah sudah dibuka dengan doa, kemudian sudah diawali juga dengan membaca surah apa tadi? Al-Kautsar. Ngantuk hari ini? Ada yang ngantuk? Tidak. Sudah gosok gigi? Ada yang belum gosok gigi? Siapa tahu pagi-pagi belum gosok gigi? Ikin udah gosok gigi, Ikin? Udah gosok gigi. Sarapan udah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Sarapan 2 kali kan? Bawa sarapan hari ini kita kan. Oke, anak-anak Ustadz seluruhnya.
Alhamdulillah kita sudah memulai kegiatan kita dengan berdoa. Jadi mudah-mudahan nanti kegiatan kita, proses pembelajaran ini anak-anak Ustadz bisa paham. Sehingga nanti anak Ustadz memang menjadi anak yang soleh dan solehah. Oke? Kemarin kita sudah belajar terkait dengan hari ini ibadah haji. Sebelumnya ibadah haji itu letaknya pada rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa ibadah haji itu? Hah? 5. Rukun Islam yang ke? Kok pada diem? Rukun Islam yang ke? Rukun Islam yang kelima. Tinggal dijawab. Nggak marah Ustadz. Oke anak Ustadz, rukun Islam yang kelima. Hari ini kita belajar ibadah haji dan kurban materinya. Tapi sebelum itu Ustadz mau absen dulu lah. Ya. Ada yang datang hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Adinda Putri Haji ini. Adinda Putri ini dia hadir. Alisa Kamila. Mana dia? Alisa Kamila. Amara Sakeza. Hadir. Sehat Amara? Hah? Sehat. Sudah makan? Sudah. Memang mantap. Atifa. Atifa. Aman Atifa? Ayana. Hadir. Ayana Romiko. Dara. Mana Dara? Aman Dara? Masih ada daging kurbannya? Masih. Oke. Zakira. Mana Zakira? Oh ini Zakira. Oke, Zakira tidak keluar negeri hari ini ya. Karena ayah kan sering naik pesawat kan? Anak tentara ini. Hati-hati, tembak nanti. Siapa lagi? Esal. Mana Esal? Ini dia Esal. Tak nampak. Felisa. Oke, datang Felisa. Fatika. Keisha. Mana Keisha? Nadir. Anaknya Ustazah Yenti nih. Lania. Iya, anak-anak Ustazah Yenti kan? Bukan, salah orang Ustaz. Lania. Hadir. Mawar hadir. Mawar. Melati. Mana? Nazifa. Hadir. Sadikah? Aman Sadikah? Sakira. Hadir. Yasmin. Hadir? Oke. Masih ada dendengnya? Ya, saya tanya. Masih ada dendengnya? Gak ada? Zahratul Sakinah. Ya, Ikin. Alhamdulillah semuanya hadir. Kita mulai pembelajaran ya. Anak Ustaz. Masih semangat kan? Pagi-pagi itu harus semangat. Pagi-pagi itu jangan loyo. Ya, apalagi ngantuk, lawan ngantuknya. Harus fresh. Ya Lania kan? Lania ini Lania ini kan? Lania. Oke. Pada hari ini kita masuk materinya tentang ibadah haji dan kurban. Tapi kita masuk ibadah haji dulu. Ya. Sebelum kita masuk ke materi ibadah haji, kita harus tahu dulu apa yang akan ditarget supaya anak-anak Ustadz semuanya tahu apa yang harus anak Ustadz kuasai nanti atau anak Ustadz pahami. Ya, yang pertama, anak Ustadz itu diminta mampu memahami, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan baik dan
Benar. Jadi paham dulu ketentuannya. Paham dulu pelaksanaan ibadah haji. Pernah dengar kata haji kan? Sering dengar kata haji? Sering. Pernah enggak melihat anak ustadz orang yang berangkat haji atau tetangga keluarga berangkat haji? Hah? Suaranya nggak ada. Pernah nggak? Pernah berarti ya? Di mana ikin nampak? Hah, nenek? Oke, nenek berangkat haji. Siapa yang keluarga atau tetangganya berangkat haji tahun ini? Ini dia. Siapa namanya? Sadika. Siapa tetangganya berangkat haji? Nenek berangkat haji. Makan sedap tuh sebelum berangkat. Ya kan? Kenduri sebelum berangkat. Oke. Apa perasaan anak ustadz melihat keluarga tetangga itu berangkat haji? Apa perasaannya? Senang? Bahagia? Bahagia enggak? Bahagia. Siapa yang pingin berangkat haji? Angkat tangan. Wih, semuanya pengen berangkat haji. Ngapain antum mau haji? Hah? Ngapain kita mau haji? Hah? Apa? Beribadah. Iya betul 100. Ngapain mau haji? Ibadah. Ya. Ya karena memang ibadah. Jadi anak ustadz pasti semuanya ingin berangkat haji. Ustadz pun ingin berangkat haji. Tapi perlu anak ustadz ketahui dulu. Haji sekarang beda sama haji yang dulu. Aturan dari pemerintah, keberangkatan haji dari Indonesia itu harus menunggu lamanya 26 hari tahun. Jadi kita harus menunggu 26 tahun baru bisa berangkat haji. Contoh, siapa namanya? Ayana, ya kan? Ayana sekarang umurnya 11 tahun. 11 tahun Ayana ya. Ayana kalau daftar haji bulan ini, pergi dia ke bank, daftar dia haji, maka Ayana angkat berangkat haji 26 tahun yang akan datang. Ya kan? 26 tahun yang akan datang. Berarti 26 tahun yang akan datang umur Ayana berapa? 30 tuh 7. Umur antum 37 lebih tua dari ustadz, berarti antum berangkat haji. Maka sekaranglah daftar hajinya. Kalau ustadz umurnya sudah 34. Kalau ustadz daftar sekarang 26 tahun lagi umur ustadz sekitar 60 lebih. Ya kan? Lagi gigi-gigi ustadz daftar. Sekarang ustadz daftar sehat. Sehat ini ustadz daftar deh. 26 tahun lagi ustadz berangkat lagi gigi-gigi. Tumpah. Lah kakek-kakek ya, lah membungkuk begitu, mau bangkit haji. Ini lo kan tiba. Oke, tapi tidak apa-apa nak ustaz. Tetap niatkan dalam hati untuk berangkat karena haji itu adalah panggilan dari Allah mengunjungi rumah Allah. Ya, mengunjungi rumah Allah. Oke, maka kita bersyukur ada nenek, ada keluarga terdekat, ada saudara yang sudah bisa berangkat haji. Tahun ini ada beberapa jamaah haji yang dari Indonesia di kota Mekah, beberapa ya yang sudah agak mempunyai riwayat penyakit segala macam.
itu meninggal di sana. Karena apa? Karena kondisi di sana terik mataharinya panas sekali. Kemudian faktor kecapean, kelelahan. Nah, makanya anak Ustadz kita harus sehat, harus berolahraga. Nah, meskipun nanti Ayana umur 37 baru berangkat, kalau dia daftar sekarang, nah, berarti masih badannya masih sehat Ayana. Nah, Ustadz yang lainnya juga. Kalau Ustadz mungkin udah gini. Cuh, ada beda, ya kan? Oke, oke, kita, oke. Pertanyaan berikutnya untuk anak-anak Ustadz. Karena anak Ustadz udah tahu nih orang pergi haji. Kira-kira ini menurut anak Ustadz, apa haji itu? Mengunjungi Ka'bah. Dari apa selain itu? Ada yang tahu lagi? Hah? Tobat. Ada yang bilang tobat. Ini banyak dosa kebajaku. Banyak dosa ya pergi ke Mekah tobat. Sampai di sini disiksa sama malaikat. Oke, tadi kata Ikin tobat. Kata siapa namanya? Atifah tadi mengunjungi Mekah, ya kan? Ada yang lain? Apa itu haji? Hah? Apa nak? Hah? Tempat beribadah. Ini? Hah? Bermohon. Ya Allah. Bermohon. Betul. Betul. Ada lagi. Apa itu haji? Menghilangkan dosa. Iya, misalnya nanti di sana kan melempar jumroh kan. Nah, kemudian bermohon di Musdalifah, bermalam di Musdalifah kan, kemudian berdoa ya di padang Arafah. Iya, iya. Menghilangkan dosa. Jadi sampai sana hilang dosa-dosanya. Pokoknya yang mencuri kambing, mencuri ayam, mencuri itik, hilang dosanya ya daya. Betul ya dah? Yang suka menggunjing teman, ya kan? Suka menceritakan teman, ih kaos kaki antum warnanya kuning, hilang dosanya sampai sana ketika haji. Ya, oke. Itu dari. Nah, semuanya jawabannya benar. Semuanya benar. Kalau kita dilihat di buku, coba bukunya dibuka terkait haji. Apa itu haji? Oke. Terus pada waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Pertama, haji itu adalah mengunjungi Ka'bah. Niatnya apa? Beribadah. Kita ke sana itu mengunjungi Ka'bah, melihat Ka'bah. Datang kita dari Indonesia, naik, daftar kita, bikin paspor. Setelah punya paspor, naik pesawat kita di Bandara Sultan Syarif Kasim. Naik kita pesawat. Nggak langsung ke Mekah. Transit dulu ke Malaysia. Ke Kuala Lumpur. Sudah sampai Kuala Lumpur, tunggu sebentar baru naik pesawat yang besar. Naiklah kita dari Kuala Lumpur menuju Mekah. Berapa lamanya? 9 jam. Ustadz ketika pergi umroh naik pesawat dari Kuala Lumpur menuju Mekah 9 jam lamanya, hampir 10 jam saya ingat Ustadz. Duduk Ustadz gini ya pokoknya ya duduk saja dalam pesawat. Udah nggak tahu lagi mau ngapain di dalam pesawat. Mau meloncat nggak bisa, mau lari-lari nggak bisa, jadi duduk aja 9 jam. Yang ditengok apa? Cuman kabut-kabut gitu aja. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita harus ke sana,
Ya, supaya bertemu dengan Ka'bah. Sampai sana tadi apa katanya? Mengunjungi Ka'bah. Jangan sampai di sana ternyata Ka'bahnya nggak nampak. Pergi jauh dari Indonesia sampai ke Mekah ditembak, mana Ka'bah, kan? Nggak nampak Ka'bahnya rupanya. Nah, ya, jadi ke sana tuh melihat Ka'bah. Ka'bah itu seperti apa? Nah, ya kan? Apakah cukup kotak persegi aja atau seperti apa? Nah, ya. Kemudian yang kedua niatnya beribadah. Karena Ka'bah itu benda suci peninggalan dari Nabi siapa? Nabi Muhammad. Sudah ada Ka'bah. Nabi Ibrahim. Ya. Oke. Dah. Jadi ke sana tuh niatnya ibadah. Ingat-ingat itu, kalau ke Mekah niatnya bukan pamer. Anak dari Mekah kan? Kan banyak itu ibu-ibu kan di Mekah, dibelinya gelang, dibelinya kalung, dibelinya sorban, dibeli macam-macam dibeli, kan? Turun dari pesawat lah begitu, anak dari Ka'bah ini, kan? Jadi niatnya bukan ibadah tapi niatnya pamer. Itu yang tak boleh. Jadi niat kita, jadi Ustadz dulu waktu pergi umroh dari Sultan Syarif Kasim bandara pergi ke Kuala Lumpur, itu waktunya sekitar 45 menit. Pesawatnya kecil. Sekali turun dulu meroboh pesawatnya. Tapi kalau ada Ustadz besok pergi ke Mekah dari Kuala Lumpur menuju Mekah, nah itu pesawatnya besar, turunnya tidak terasa lagi. Ya, oke. Jadi anak Ustadz besok wajib bisa mengunjungi Ka'bah biar nampak kebesaran Allah itu seperti apa, ramainya orang di kota tanah suci Mekah itu seperti apa. Oke. Kemudian ini ada syarat tertentu dan cara tertentu. Oke. Ada syarat dan tertentu dan cara tertentu. Oke. Anak Ustadz kira-kira sudah tahu syaratnya orang ibadah haji? Oke, kita buka ya. Ustadz punya kemarin Ustadz siapkan slide supaya anak Ustadz mudah nanti memahami haji itu seperti apa, ya. Nah, ini udah Ustadz siapkan ini. Ibadah haji dan kurban, mengenal ibadah haji dan kurban. Oke, langsung aja. Ini udah. Ini pengertian haji. Boleh dibaca yang kuat. Siapa? Atifah. Baca yang kuat pengertian haji. Haji merupakan kegiatan berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah sesuai ketentuan. Terus. Dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Oke. Termasuk rukun Islam kelima. Oke. Wajib bagi Muslim yang mampu sekali seumur hidup. Oke. Ini ya. Saya sampaikan ya. Dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Ustadz, haji boleh Ustadz bulan Muharram? Tak boleh. Haji boleh Ustadz di bulan Syawal? Tak boleh. Haji boleh Ustadz di bulan apa lagi? Ramadan. Jadi haji itu sudah ditetapkan waktunya bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah itu ada bukan 2 bulan. Ada 2 kegiatan besar. Yang satu itu adalah ibadah haji.
Yang kedua adalah ibadah kurban. Nah, yang satu ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Oke. Ini syarat wajibnya. Syarat wajib ibadah haji. Satu, beragama Islam. Mohon maaf, orang non muslim boleh haji? Tak boleh. Yang boleh haji itu hanya orang Islam. Ya. Orang non muslim mau haji mau ngapain? Nggak apal dia doanya di sana. Cuma nengok-nengok aja, mangga ke badang bahana, ya kan? Ya kan? Ya kan? Besar sekali Ka'bah ini, cuma gitu aja nanti. Nah, jadi memang wajib untuk orang muslim. Yang kedua, sudah balik. Ingat, orang yang haji itu dia sudah balik. Tahu balik? Nah, kan? Kalau anak ketek, anak kecil diajak haji, belum haji dia. Dia belum balik, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu rukunnya. Dia belum mumayyiz. Belum tahu dia membedakan mana baik, mana buruk. Ya. Kemudian berakal sehat. Ini yang paling penting. Orang haji itu akalnya sehat. Jangan uang gilo pakai haji, gitu kan? Ya kan? Berakal sehat dia. Jadi ada bapak-bapak ketika haji, kakek-kakek, kan ada di beritanya tuh, pikun dia. Ya kan? Pikun dia. Lupa ingatan dia. Lagi haji dia, lupa jalan pulang. Tak kemana-mana menyasarnya. Jadi kalau di Mekah itu, hotel itu semuanya sama tinggi. Tingginya itu mungkin ada mungkin 500 meter ke atas. Tinggi-tinggi terus semuanya. Jadi kalau nengok itu kita begini semua. Dan sama modelnya. Sama modelnya. Jadi kan dia kalau keluar dari hotel, nengok, keluar. Kalau tidak ingat hotel, lupa. Mana hotel kita tadi, gitu kan? Lepon yang palo tuh. Ya. Nah, maka dia harus berakal sehat. Akalnya harus sehat. Ingat ya, bukan badannya yang sehat, akalnya sehat. Badannya kuat, tapi kalau akal tidak sehat, tidak dituntut dia haji. Ikin kuat nih, ya kan? Ikin kuat nih badannya, sehat, tapi gila. Jadi tak boleh haji. Dia tak boleh tak boleh haji. Terus mampu secara fisik, biaya dan keamanan. Pertama, fisiknya kuat. Nyuang sakit tidak dapat toga ale. Iko ya kan? Disuruh haji di mana mau sa'i? Nggak bisa. Jadi kuat harusnya fisiknya, bisa jalan. Makanya kalau saya bilang tadi, kalau Ayana daftar hari ini, maka umurnya berusia 37 masih kuat untuk melaksanakan Tapi kalau Ustadz daftar hari ini 26 tahun kemudian udah tua. Lagi gua. Labbaik Allahumma labbaik, itu kan? Tapi tetap masih bisa melaksanakan makanya bagi yang punya uang banyak, bundanya bilang sama bunda di rumah daftar haji. Oke. Kita lanjut dulu ya, kita selesaikan ini dulu. Baru nanti besok kita masuk apa baru. Oke, ini rangkaian haji, rukun haji. Rangkaian kegiatan pertama, niat ihram. Jadi kalau yang laki-laki dia harus pakai ihram ketika haji. Ya, pakai ihram. Ihram itu kain putih, 2 helai yang laki-laki. Kalau akhwat perempuan dia pakai baju biasa. Pakai baju dia bersih, dia yang besar, menutup. Kemudian kalau dia udah niat ihram, sebelum dia ihram itu dipakai biasanya kalau kita mau haji, ya kan dari pesawat nih, dari Kuala Lumpur menuju Mekah. Nanti karena kita mau haji, kita umrah dulu biasanya itu.
Umroh dulu, ya kan? Umroh dulu baru melaksanakan haji. Maka pasang ihramnya kadang sudah ada dari Malaysia, dia pakai pasang ihram. Tahu ihram? Tak tahu. Ihram itu kain yang dipakai. Kalau laki-laki 2 lembar kain, yang satu untuk bawah, yang satu lagi untuk menutup badan. Itu ihram namanya. Kalau perempuan pakai baju biasa, tertutup rapi. Nah. Jadi pakainya kapan? Kalau laki-laki tak boleh pakai celana dalam, tak boleh pakai celana yang ada jahitannya. Ihram itu. Jadi cukup kain selai. Tahu kain kafan? Kain kafan itu kan tak ada jahitan. Nah, seperti itulah kalau orang laki-laki pergi ke haji atau umroh. Ya? Jadi enggak ada. Tak boleh dijahit kainnya. Yang berjahit-jahit enggak boleh. Topi juga enggak boleh kalau sudah pasang ihram. Enggak boleh pakai topi, enggak boleh pakai apa, ya. Pakaikanlah di pinggang ditutup bawahnya. Badannya juga ditutup pakai kain itu. Berangkatlah dari Malaysia ke atau biasanya nanti di ya lam di sana, di Mekah sana. Mau masuk ke Mekah nanti diinfokan sama pramugarinya. Ambil mikot. Ambil mikot. Oke. Kemudian wukuf di air Arafah, tawaf ibadah, sa'i, tahallul, tertib. Ini wajib hajinya. Berihram dari mikot, mabit atau bermalam di Musdalifah, melontar jumroh, mabit di Mina, melontar jumroh ula, wusta, tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf terakhir. Ya, nanti ada video yang akan Ustaz putar. Ya, oke. Oke, tadi Ustaz saya sampaikan. Pertama, syarat wajib haji itu Islam. Kemudian yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Itu syaratnya. Syarat sebagai seorang muslim yang mau berangkat haji ada berapa tadi? Ada 4. 4 ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan nanti. Tentang haji. Tahu dulu rukun haji. Target kita kan paham dulu. Haji itu apa? Ya kan? Haji itu apa? Kemudian apa syarat-syarat orang yang harus wajib haji? Ada pertanyaan? Oke, Ikin, boleh. Kenapa haji hanya boleh di bulan Zulhijjah? Ada yang tahu? Oke. Kenapa haji itu dilaksanakan di bulan Zulhijjah? Pertanyaannya menarik. Oke? Ada yang tahu? Zulhijjah itu ada 2 kemuliaan. Pertama memang dia melaksanakan haji, yang kedua kita dituntut untuk melaksanakan kurban. Jadi kenapa haji itu di bulan Zulhijjah? Karena memang pada bulan Zulhijjah itulah Allah menentukan pelaksanaan ibadah itu dilaksanakan. Kenapa berkurban di bulan Zulhijjah? Karena kita melihat dari bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Anak Ustadz semua sudah tahu cerita Nabi Ismail, kenapa dikorbankan ketika Allah minta. Sudah kan?
Nah, bagaimana sejarah berkurban? Nah, maka karena mengiringi itulah dilaksanakan ibadah haji. Ada yang lain? Habis? Oke, waktu kita sudah mulai duha ya. Nah, sebenarnya ada kegiatan yang ingin Ustaz lakukan. Nanti kita bikin kelompok, tapi waktunya tidak cukup. Ya, waktunya tidak cukup. Tapi pekan depan nanti kita sama-sama bikin kelompok. Anak Ustaz nanti Ustaz berikan kertas. Antum pahami. Kemudian setelah antum memahami, antum pilih. Ini bagian mana? Ini bagian rukun haji atau syarat wajib haji. Oke? Oke, Ustaz? Oke. Kita cukupkan pertemuan hari ini? Cukup? Sudah lapar? Sudah lapar? Berarti masih semangat ini. Sudah lapar belum? Oke, kalau sudah lapar nggak apa-apa, kita cukupkan. Tapi ingat, materi pekan depan itu adalah materi kita sudah berkelompok, ya. Kita berkelompok, kemudian nanti besok kita akan arahkan apa yang harus dikerjakan di dalam kelompok tersebut. Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Hari ini nggak ada tugas, ya. Ini hari ini hore, ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dah boleh, silakan. Apa namanya? Ambil wudhu. Salat duha lagi ya.